12 MPLB 1. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa mawallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, serta tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita karunia-Nya, berkat ridhonya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKI 5S Bapak Abdul Khair Eskom MM, semoga beliau diberi kesehatan, amin. Diberi panjang umur, amin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Yadika 5 yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kali ini saya mau berceramah tentang lentera iman Ramadan menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Ramadan adalah madrasah, tempat di mana kita belajar hidup dan kehidupan, supaya kita siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita melihat pandangan ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat. Ramadan sudah jelas menahan sabar. Banyak contoh-contoh yang tidak sabar, mau kaya tapi tidak mau bekerja dengan jalan instan. Contohnya merampok, begal, penipu, masih banyak lagi orang-orang yang tidak sabar. Contoh yang paling dekat saya, depan SMK Yadika 5 itu kan sering macet. Sudah tahu macet tapi masih aja ada yang klakson-klakson, salib sana salib sini, padahal sudah tahu kita macet ya. Ada yang melotot, ada yang narik urat, ada yang bilang kucing lu, ayam lu. Itu semua kebun binatang di bawah sebenarnya. Puasa ini kita sudah tahu menjaga pandangan kita dari hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Sudah dikatakan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah, berat sebulan berpuasa. Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berat menahan hawa nafsu, menahan godaan syaitan. Bagaimana tidak berat? Syaitan lihat kita, kita tidak lihat syaitan. Ini kan musuh, begini kan curang. Semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tadi kan Ustaz Encik juga sudah mengatakan, bertakwa, beriman kepada Allah, meyakinkan Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika sabar adalah fondasi, maka ikhlas adalah kuncinya. Puasa ini sudah tahu sangat privat, di mana orang ngaku beriman tapi tidak beriman. Taunya dari mana? Ada nggak nih yang mokel di kantin? Ayo pada ngaku. Ada. Ada nggak nih yang mokel di kamar mandi? Ada. Ada nggak nih yang mokel di warteg? Itulah contoh-contoh orang yang sabarannya itu diuji oleh Allah. Para ulama mengatakan puasa ini puasa syariah, puasa abrak, puasa rahasia, yang dimana puasa ini cuma diri kita sendiri yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat, orang lihat. Kalau orang sedekah, orang tahu. Tapi kalau berpuasa cuma diri
dan Allah yang tahu. Maka nih di bulan puasa ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertobat kepada Allah. Tubna ilallah, tobatlah kamu. Ini di bulan puasa ini udah ada yang minta maaf belum kepada kedua orang tuanya? Kalau belum, pulang dari sini minta maaf kepada kedua orang tuanya, cium tangan, minta doa. Karena doa orang tua itu akan dikabulkan, gak mungkin gak dikabulkan. Tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah sangat membenci anak-anak yang durhaka tersebut. Tapi doa siapa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, istri durhaka kepada suaminya. Yang kedua, yang tidak diijabah karo Gusti Allah, yaitu anak-anak yang durhaka. Maka hormatilah kedua orang tua, hargailah kedua orang tua, terutama manusia. Syariatnya terlahir dari rahim seorang ibu, yang dimana seorang ibu itu kasih sayangnya tidak akan pernah terbatas, tidak akan pernah luntur. Orang tua rela sakit demi anak, orang tua rela lapar demi anak, orang tua rela sakit demi anak, tapi anak tidak ada yang rela demi mati demi orang tua. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus memuliakan orang tua. Kalau kita memuliakan orang tua, maka Allah akan memuliakan kita. Tapi kalau kita tidak akan memuliakan